Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Kali ini kita akan melakukan simulasi latihan soal ya teman-teman, untuk P3K kompetensi teknis untuk penata layanan operasional ya. Nah, ini bagian keempat, dan nanti kita akan melakukan latihan ya, atau simulasi itu sebanyak 80 soal teman-teman. Oke, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini berita umum ya tentang P3K tahun 2024, bahwasanya setelah keluar ya keputusan Menteri Pan-RB nomor 34 tahun 2004, bahwasanya di situ dijelaskan tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Nah, dalam keputusan itu dipastikan tidak ada ambang batas teman-teman ya, atau tidak ada passing grade. Nah, jadi kalau misalnya ada informasi yang mengatakan bahwasanya harus nilai sekian-sekian untuk lulus, itu berarti tidak benar ya, karena keputusan Menteri Pan-RB nomor 34 ini menyatakan tidak ada ambang batas atau tidak ada passing grade. Terus kemudian bagaimana cara untuk menyatakan kelulusan? Jadi di situ yang jelas pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus ya apabila dia berperingkat terbaik. Nah, jadi mekanisme yang diterapkan itu adalah mekanisme perankingan ya, atau nilai tertinggi yang akan dinyatakan lulus seleksi menjadi P3K. Oke teman-teman, itu gambaran umum. Kemudian kita masuk ke job desk ya, jabatan penata layanan operasional. Itu ada 6 teman-teman. Yang pertama perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian kedua pemantauan dan evaluasi. Kemudian ketiga pengelolaan sumber daya. Keempat penanganan masalah dan keluhan. Kelima pelaporan. Kemudian keenam koordinasi antar departemen. Nah, itulah 6 job desk dari penata layanan operasional. Oke, ini bahan soal, teman-teman bisa baca-baca ya. Silahkan cari bahan-bahan dari manapun kaitannya dengan misalnya manajemen operasional ya, perencanaan layanan operasional, pengelolaan sumber daya, pemantauan dan pengendalian kinerja operasional, pengelolaan risiko operasional, sistem prosedur operasional, penggunaan teknologi dalam layanan operasional, manajemen mutu operasional, analisis data operasional, koordinasi lintas divisi atau unit kerja, kemudian pengelolaan keluhan masalah operasional. Nah, itu silahkan teman-teman cari bahannya dimanapun untuk banyak-banyak dibaca ya dan dipahami, sehingga nanti saat ujian betul-betul sudah bisa menjawab dengan baik. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke simulasi soal ya. Kita masuk soal yang pertama. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan layanan operasional, pengelola layanan operasional dapat menerapkan berbagai strategi. Manakah dari strategi berikut yang paling efektif? A. Melakukan outsourcing terhadap beberapa fungsi operasional kepada pihak ketiga. B. Menerapkan sistem teknologi informasi yang canggih untuk mengotomatisasi proses operasional. C. Memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan kepada staf operasional untuk meningkatkan keahlian mereka. D. Melakukan benchmarking terhadap perusahaan lain untuk mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan operasional. Atau E. Membangun budaya kerja yang berfokus pada kualitas dan efisiensi. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Oke, kalau kita lihat jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah membangun budaya kerja yang berfokus pada kualitas dan efisiensi. Itu kata kuncinya ya. Itu merupakan strategi yang paling efektif karena dapat memotivasi staf operasional untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Sehingga jawaban yang betul adalah yang E. Soal selanjutnya, salah satu keuntungan utama dari penggunaan teknologi dalam pengelolaan operasional harian adalah A. Peningkatan biaya produksi, B. Ketergantungan pada sumber daya manusia, C. Penurunan efisiensi, D. Peningkatan akurasi dan kecepatan, atau E. Penurunan kualitas produk. Jawabannya betul yang D teman-teman ya. Jadi kita lihat pembahasan. Teknologi merupakan otomatisasi proses
meningkatkan akurasi data, dan mempercepat pelaksanaan tugas-tugas operasional harian. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya, saat mengelola operasi harian, penting untuk memperhatikan indikator kinerja kunci ya atau KPI. Karena A. KPI tidak relevan dengan kinerja perusahaan. B. KPI membantu mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. C. KPI cenderung menambah kompleksitas operasional. D. KPI mengurangi kebutuhan untuk evaluasi tim. Atau E. KPI tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Jawabannya adalah betul, jawabannya yang B teman-teman ya. Jadi KPI membantu mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai. Kita lihat pembahasan. KPI memberikan pandangan yang jelas tentang kinerja operasional dan membantu manajer dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, manajemen kualitas terkait erat dengan pengelolaan operasional harian karena A. meningkatkan biaya produksi, B. mengurangi kepuasan pelanggan, C. menjamin kepatuhan terhadap standar kualitas, D. mengurangi keterlibatan karyawan, atau E. mengabaikan umpan balik pelanggan. Jawabannya adalah betul. Jawabannya yang benar adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Manajemen kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, yang merupakan bagian integral dari operasional harian untuk menjaga kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Sehingga jawaban yang betul adalah yang C. menjamin kepatuhan terhadap standar kualitas. Soal selanjutnya, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip pelayanan publik? A. transparansi, B. akuntabilitas, C. efisiensi, D. diskriminasi, atau E. keadilan. Jawabannya adalah ya betul yang D ya. Kalau kita lihat pembahasan, prinsip pelayanan publik itu meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, dan tidak diskriminasi ya. Berarti antara A, B, C, dan E ini ya sampai E itu yang bukan itu adalah diskriminasi ya. Itu tidak boleh kita diskriminasi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya, fungsi utama pengelola layanan operasional di instansi pemerintah adalah A. mengawasi anggaran instansi, B. melayani kebutuhan administrasi masyarakat, C. mengelola dan memastikan operasional layanan berjalan lancar, C. menyusun regulasi kebijakan publik, E. memberikan bonus kepada pelanggan. Jawabannya ya yang C ya teman-teman. Jadi kita lihat pembahasan. Pengelolaan layanan operasional berfokus pada memastikan bahwa seluruh aspek operasional dalam pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, sehingga di sini jawabannya yang benar adalah yang C ya, mengelola dan memastikan operasional layanan berjalan lancar. Selanjutnya, apa tujuan utama dari reformasi birokrasi dalam pemerintahan? A. menambah jumlah pegawai negeri, B. meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, C. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, D. mengurangi pengawasan terhadap instansi pemerintah, atau E. meningkatkan jumlah infrastruktur pemerintah. Jawabannya adalah ya tentunya jawabannya benar adalah yang C teman-teman ya. Oke, yang C. Kita lihat pembahasan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Selanjutnya, efisiensi dalam pelayanan publik berarti melakukan pelayanan dengan biaya rendah meskipun lambat, B. memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat guna dengan sumber daya yang ada, C. memberikan pelayanan melebihi kebutuhan, D. mengurangi kualitas pelayanan demi menghemat anggaran, atau E. meningkatkan jumlah pegawai pemerintah. Jawabannya oke. Jawabannya yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Efisiensi pelayanan publik dapat tercapai jika birokrasi pelayanan mampu menyediakan input pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa seperti biaya dan waktu pelayanan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan efektivitas dalam konteks layanan operasional?
A. Pencapaian hasil yang diinginkan. B. Penggunaan sumber daya minimal. C. Pengurangan waktu pelayanan. D. Penambahan jumlah pegawai. Atau E. Meningkatkan jumlah jam layanan. Jawabannya adalah ya, yang A ya teman-teman ya. Jawabannya yang A. Kita lihat pembahasan. Efektivitas adalah sejauh mana tujuan dan hasil yang diinginkan dapat dicapai dalam pelaksanaan layanan operasional. Sehingga jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, apa yang termasuk dalam tugas administrasi layanan operasional? A. Membuat kebijakan baru. B. Melakukan pengawasan langsung. C. Mengelola data dan dokumen. D. Menyusun anggaran negara. Atau E. Meningkatkan jumlah jam layanan. Jawabannya adalah betul, yang C teman-teman ya. Jadi kita lihat pembahasan. Tugas administrasi meliputi pengelolaan data dan dokumen untuk mendukung kelancaran operasional layanan. Sehingga jawabannya adalah mengelola data dan dokumen. Yang C ya. Selanjutnya, upaya untuk menjaga kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan A. Menutup akses pelanggan ke sumber informasi tentang produk. B. Menyembunyikan kebijakan perusahaan dari pelanggan. C. Meningkatkan kualitas produk tanpa memperhatikan umpan balik pelanggan. D. Mengakomodir kebutuhan dan masukan pelanggan. Atau E. Meningkatkan jumlah pegawai dan loket layanan. Jawabannya adalah ya, D ya jawabannya. Upaya, kita lihat pembahasan ya. Upaya untuk menjaga kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan mengakomodir kebutuhan dan masukan pelanggan sebagai bentuk pelayanan yang baik. Sehingga jawabannya adalah yang D, yaitu mengakomodir kebutuhan dan masukan pelanggan. Selanjutnya, pentingnya menjaga profesionalitas dalam berinteraksi dengan pelanggan adalah A. Agar terlihat lebih superior dari pelanggan. B. Untuk menciptakan jarak sosial yang sehat. C. Demi menjaga reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan pelanggan. D. Hanya sebagai tuntutan pekerjaan. Atau E. Untuk mendapat apresiasi dari atasan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pentingnya menjaga profesionalitas dalam berinteraksi dengan pelanggan adalah demi menjaga reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan pelanggan yang merupakan bagian penting dari operasional layanan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah disebut A. Arsip. B. Lembar pengantar. C. Naskah dinas. D. Dokumen. Atau E. Surat. Jawabannya adalah ya, yang C ya. Jadi namanya naskah dinas. Kita lihat pembahasan. Naskah dinas adalah informasi tertulis yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam lingkungan kedinasan. Naskah dinas dapat berupa surat atau produk hukum yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk tertentu. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C ya. Naskah dinas. Selanjutnya, pengukuran keberhasilan dalam penataan layanan operasional diukur berdasarkan A. Jumlah biaya yang dikeluarkan. B. Jumlah prosedur yang ada. C. Tingkat kepuasan pelanggan dan efisiensi. D. Jumlah pegawai yang tersedia. Atau E. Jumlah pendapatan. Jawabannya adalah betul, yang C ya. Kita lihat pembahasan. Keberhasilan dalam penataan layanan operasional diukur berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan dan efisiensi proses yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang C. Kepuasan pelanggan dan efisiensi. Selanjutnya, mengapa penting bagi sebuah instansi pemerintahan untuk memiliki sistem pembayaran yang efisien? A. Agar dapat menghindari pembayaran. B. Agar dapat menghemat uang. C. Agar dapat meningkatkan transparansi keuangan. D. Agar dapat menyembunyikan keuangan. Atau E. Agar mudah dalam pencairan anggaran. Jawabannya adalah ya, yang C ya teman-teman. Sistem pembayaran, kita lihat pembahasan ya. Sistem pembayaran yang efisien membantu meningkatkan transparansi keuangan instansi pemerintahan dan mencegah kebocoran atau penyalahgunaan dana. Sehingga jawabannya adalah yang benar C ya. Dapat meningkatkan transparansi keuangan. Selanjutnya, prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik mengharuskan instansi pemerintah untuk A. Memberikan perlakuan yang berbeda-beda kepada masyarakat. B. Memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan birokrasi. C. Memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat.
D. Memberikan pelayanan hanya kepada golongan tertentu, atau E. Memberikan pelayanan kepada teman sejawat? Jawabannya adalah jawabannya yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik mengharuskan instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang adil ya dan merata kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan golongan dan latar belakang mereka. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C ya. Memberikan pelayanan yang adil, merata kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya, manfaat utama dari penerapan standar layanan operasional di instansi pemerintahan adalah A. Peningkatan birokrasi, B. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, C. Peningkatan biaya operasional, D. Peningkatan kelambatan dalam pelayanan, atau E. Memberikan pelayanan kepada teman sejawat. Jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Standar layanan operasional membuat peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dengan memberikan kerangka kerja yang jelas dan tanggung jawab terukur. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang B ya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan layanan berbasis digital dalam pemerintahan? A. Layanan yang tidak menggunakan internet, B. Layanan yang dilakukan secara manual, C. Layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet, D. Layanan yang hanya dilakukan di kantor pusat, atau E. Layanan kepada teman sejawat. Jawabannya adalah benar, jawabannya C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Layanan berbasis digital memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang C. Yaitu layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pelaporan akuntabilitas? A. Pelaporan tentang pengeluaran keuangan, B. Pelaporan tentang kepatuhan terhadap aturan dan pencapaian kinerja, C. Pelaporan tentang rekrutmen pegawai baru, D. Pelaporan tentang jumlah pegawai yang cuti, atau E. Pelaporan tentang kebutuhan kantor. Jawabannya adalah betul, yang B, teman-teman ya. Jadi kita lihat pembahasan. Laporan akuntabilitas adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan. Laporan akuntabilitas bisa berupa laporan keuangan yang menyajikan kegiatan kepada prinsipal. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Pelaporan tentang kepatuhan terhadap aturan dan pencapaian kinerja. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika terdapat keluhan dari masyarakat terkait layanan? A. Mengabaikannya, B. Menanggapi dengan cepat dan mencari solusi, C. Menunda penanganan keluhan, D. Meminta masyarakat untuk menghubungi pihak lain, E. Meminta datang kembali di lain waktu karena sekarang sedang sibuk. Jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Jadi kalau ada keluhan dari masyarakat, kita lihat pembahasannya, itu harus cepat dan segera ditanggapi dan dicarikan solusinya tentunya untuk meningkatkan daripada kepuasan dan kualitas daripada layanan tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Menanggapi dengan cepat, kemudian mencari solusinya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam pelayanan publik? A. Kesediaan untuk bertanggung jawab atas kinerja dan hasil yang dicapai, B. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, C. Peningkatan jumlah pegawai, D. Penggunaan teknologi canggih, atau E. Pelayanan dengan penuh sukacita. Jawabannya adalah betul, jawabannya yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Akuntabilitas adalah konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atau kelompok dalam menjalankan tugas, tindakan, dan hasil kerja mereka. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, yaitu kesediaan untuk bertanggung jawab atas kinerja dan hasil yang dicapai. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen atau SIM dalam konteks layanan operasional di instansi pemerintahan? A. Sistem untuk merekam kegiatan harian, B. Sistem untuk mengelola informasi untuk keperluan manajemen, C. Sistem untuk melayani pengguna internal, D. Sistem untuk menyimpan data pribadi pegawai, atau E. Sistem untuk pelayanan dengan penuh sukacita. Jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Jadi SIM adalah sistem yang digunakan untuk mengelola informasi terkait kegiatan manajemen di suatu organisasi atau bisnis. SIM merupakan fondasi penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesuksesan organisasi.
Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Sistem untuk mengelola informasi untuk kepentingan atau keperluan manajemen. Selanjutnya, dalam pengelolaan operasional, penata layanan operasional harus mengedepankan aspek manajemen risiko. Apa yang dimaksud dengan manajemen risiko? A. Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mengganggu operasional. B. Menyusun anggaran tahunan. C. Membuat laporan keuangan. D. Melakukan audit internal. Atau E. Melakukan kegiatan manajemen keuangan. Jawabannya adalah ya, yang A teman-teman ya. Itu jawabannya yang A. Kita lihat pembahasan. Manajemen risiko adalah proses untuk mengelola risiko dengan cara memonitor, melacak, dan melakukan upaya untuk meminimalisir dampak risiko. Manajemen risiko merupakan hal penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis di tengah ketidakpastian ya. Kemudian manajemen risiko perlu dilakukan secara berulang-ulang karena risiko dapat berubah terus ya. Jadi terus berubah seiring berjalannya waktu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A ya. Jadi ada proses identifikasi, kemudian menganalisis, mengelola yang dapat mengganggu operasional. Selanjutnya, mengapa penting untuk mengelola penggunaan ruang kerja di kantor pemerintahan? A. Untuk meningkatkan jumlah pegawai. B. Untuk memastikan penggunaan ruang kerja yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan. C. Untuk menambah anggaran belanja. D. Untuk meningkatkan pendapatan negara. Atau E. Untuk kenyamanan kerja para pegawainya sehingga produktivitas meningkat. Jawabannya iya, yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Mengelola penggunaan ruang kerja itu penting karena untuk memastikan penggunaan ruang kerja yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga mendukung kelancaran operasional instansi. Jawabannya benar adalah yang B ya, memastikan penggunaan ruang kerja yang efisien sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, mengapa penting untuk mengelola layanan pemeliharaan fasilitas di instansi pemerintah? A. Untuk meningkatkan jumlah pegawai. B. Untuk memastikan bahwa semua fasilitas selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan. C. Untuk menambah anggaran belanja. D. Untuk meningkatkan pendapatan negara. E. Untuk kenyamanan kerja para pegawainya sehingga produktivitas meningkat. Jawabannya adalah ya, yang B teman-teman ya. Masih B jawabannya. Kita lihat pembahasan. Pengelolaan layanan pemeliharaan fasilitas penting untuk memastikan bahwa semua fasilitas selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan sehingga mendukung kelancaran operasional instansi. Jawaban yang benar adalah yang B, memastikan bahwa semua fasilitas selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengelolaan layanan keamanan di instansi pemerintahan? A. Penyediaan layanan kesehatan. B. Pengaturan dan penyediaan layanan keamanan untuk melindungi aset dan pegawai di lingkungan kerja. C. Menyusun laporan keuangan. D. Mengatur rekrutmen pegawai baru. Atau E. Agar kenyamanan kerja para pegawainya sehingga produktivitas meningkat. Jawabannya adalah ya, yang B ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pengelolaan layanan keamanan mencakup pengaturan dan penyediaan layanan keamanan untuk melindungi aset dan pegawai di lingkungan kerja, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman ya dan aman. Jawaban yang betul adalah yang B. Pengaturan dan penyediaan layanan keamanan untuk melindungi aset dan pegawai di lingkungan kerja. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam tugas penata layanan operasional di bidang kearsipan? A. Mengatur anggaran belanja. B. Mengelola, menyimpan, memelihara, dan pemusnahan arsip. C. Menyusun laporan tahunan. D. Mengadakan pelatihan dan pengembangan pegawai. E. Menyusun dokumen dengan urut sesuai tanggal dokumen. Jawabannya adalah ya, yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Dalam tugas penata layanan operasional di bidang kearsipan meliputi pengelolaan penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan arsip ya, untuk memastikan arsip tersimpan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga jawabannya benar yang B. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pengelolaan kearsipan di instansi pemerintahan? A. Mengurangi anggaran belanja. B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi dan dokumen. C. Menambah jumlah pegawai. D. Meningkatkan pendapatan negara. Atau E. Menyusun dokumen dengan urut sesuai tanggal dokumen. Jawabannya adalah ya, yang B teman-teman ya. Kalau kita lihat pembahasan, pengelolaan kearsipan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi dan dokumen, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat saat dibutuhkan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Meningkatkan efisiensi, efektivitas pengelolaan informasi dan dokumen. Selanjutnya,
Dampak positif dari kinerja penata layanan operasional adalah A. Efisiensi operasional, B. Kepuasan masyarakat, C. Peningkatan transparansi, D. Jawaban ABC benar, E. Jawaban ABC salah. Jawabannya adalah iya, yang D ya, teman-teman ya. Jadi dampak positif dari kinerja penata layanan operasional itu ada 3 nih. Yang pertama operasional, efisiensi operasional, kepuasan masyarakat, dan peningkatan transparansi ya. Sehingga jawabannya adalah D, karena ABC ini dia benar ya. Kita lihat pembahasan. Penata layanan operasional berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan menjalankan tugas mereka secara efektif, mereka dapat memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan lancar sesuai standar. Beberapa dampak positif dari kinerja mereka antara lain adalah efisiensi operasional ya, kepuasan masyarakat, dan peningkatan transparansi. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang D ya, karena ini merupakan dampak positif dari penata layanan operasional ya, kinerja penata layanan operasional. Selanjutnya, salah satu dampak positif kinerja penata layanan operasional adalah efisiensi operasional. Adalah A. Manajemen administrasi dan proyek yang baik, layanan publik dapat lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan sumber daya. B. Pelayanan publik berjalan dengan lancar dan sesuai standar. C. Mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerja layanan publik. D. Jawaban ABC benar atau E. Jawaban ABC salah. Jawabannya adalah ya, yang A ya teman-teman ya. Jadi yang dimaksud dengan efisiensi operasional, kalau kita lihat pembahasan ya, dengan manajemen administrasi dan proyek yang baik, layanan publik dapat lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan sumber daya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya, ASN sebagai profesi, salah satunya berlandaskan pada prinsip nilai dasar. Hal tersebut tertuang dalam A. Undang-Undang 4 2014, B. Undang-Undang 5 tahun 2014, C. Undang-Undang 4 tahun 2015, D. Undang-Undang 5 2015, atau E. Undang-Undang 4 2016. Jawabannya adalah ya, yang B teman-teman ya. Kita ingat bahwasanya Undang-Undang Nomor 5 2014 itu adalah undang-undang yang mengatur tentang ASN ya, atau aparatur sipil negara. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik itu adalah A. Undang-Undang 24 2009, B. Undang-Undang 15 2009, C. Undang-Undang 14 2009, D. Undang-Undang 25 2009, atau E. Undang-Undang 4 tahun 2009. Jawabannya adalah ya, yang D teman-teman ya. Jadi pelayanan publik itu adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Jadi undang-undang ini tentang pelayanan publik di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang D, 25 2009 tentang pelayanan publik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? A. Pengelolaan anggaran perusahaan, B. Pengaturan dokumen dan arsip, C. Perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif, D. Pembuatan laporan keuangan, atau E. Penanganan keluhan pelanggan. Jawabannya adalah ya, C ya. Jadi jawabannya C, yaitu kita lihat pembahasan. Manajemen perkantoran mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan berbagai tugas administratif. Untuk apa? Untuk mendukung kelancaran operasional kantor. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C, perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. Selanjutnya, dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menyusun jadwal rapat, B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, C. Menyusun anggaran tahunan, D. Menganalisis hasil kerja, atau E. Mengatur inventaris kantor. Jawabannya adalah ya, yang B teman-teman ya. Yang B. Jadi kita lihat pembahasan. Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif secara efektif. Sehingga jawaban yang paling tepat langkah pertama itu adalah B. Mengidentifikasi kebutuhan sesuai sumber daya ya, atau mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah A. Menambah jumlah karyawan, B. Mengurangi waktu istirahat, C. Mengimplementasikan teknologi baru, D. Mengubah struktur organisasi, atau E. Mengurangi anggaran operasional. Ya, jawabannya C teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Teknologi baru itu dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dengan mengotomatisasi proses dan mempercepat
pekerjaan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Jadi implementasi teknologi baru. Selanjutnya, dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan A. Kesukaan pribadi, B. Ketersediaan waktu karyawan, C. Kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan, D. Jumlah gaji yang diterima, atau E. Lokasi geografis karyawan. Jawabannya adalah jawabannya yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Tugas harus ditugaskan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan karyawan untuk memastikan hasil kerja yang optimal. Jawaban yang benar adalah yang C. Kualifikasi, kemampuan masing-masing karyawan. Selanjutnya, untuk menilai efektivitas kerja seorang penata layanan operasional, seorang manajer perkantoran perlu A. Menghitung jumlah jam lembur, B. Menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan, C. Mengurangi biaya pelatihan, D. Meningkatkan anggaran pemasaran, atau E. Mengubah struktur organisasi. Jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Menilai efektivitas kerja melibatkan pembandingkan hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan. Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya. Jadi menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apa manfaat utama dari pengelolaan inventaris kantor yang efektif? A. Mengurangi beban kerja karyawan, B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, C. Meningkatkan kepuasan pelanggan, D. Mengurangi biaya pelatihan, atau E. Mempercepat proses penggajian. Jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pengelolaan inventaris yang efektif itu memastikan bahwa persediaan selalu memadai tanpa ada kekurangan atau kelebihan yang dapat mempengaruhi operasional. Sehingga jawabannya benar adalah yang B. Menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Selanjutnya, untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh penata layanan operasional adalah A. Membuat laporan akhir, B. Menetapkan standar kualitas, C. Melakukan pelatihan karyawan, D. Mengatur ulang jadwal kerja, atau E. Menyusun anggaran baru. Jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Jadi kita lihat pembahasan. Menetapkan standar kualitas adalah langkah awal untuk memastikan bahwa pekerjaan memenuhi kriteria yang diharapkan dan memberikan dasar untuk pengendalian kualitas. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan administrasi umum? A. Pengelolaan keuangan perusahaan, B. Pengelolaan dokumen dan surat menyurat, C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor, D. Pembuatan laporan keuangan, atau E. Pengelolaan SDM. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasan ya teman-teman. Jadi administrasi umum itu mencakup pengorganisasian, koordinasi, dan pengelolaan berbagai aktivitas di lingkungan kantor untuk memastikan operasional berjalan dengan efisien. Jawaban yang benar adalah yang C ya, pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Selanjutnya, dalam pengelolaan surat penyurat, dokumen apa yang biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi? A. Nota dinas, B. Laporan, C. Surat balasan, D. Memo, atau E. Faktur. Jawabannya adalah C teman-teman ya, surat balasan. Jadi kalau kita lihat pembahasan, surat balasan digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi dan memberikan tanggapan atau informasi tambahan sesuai kebutuhan. Jadi jawabannya yang benar C, surat balasan. Apa tujuan utama dari sistem pengarsipan dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi biaya operasional, B. Menyimpan dokumen secara aman dan teratur, C. Meningkatkan produktivitas karyawan, D. Mengurangi jumlah karyawan, mengurangi jumlah dokumen ya, D. E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawabannya adalah betul. Jawaban yang benar adalah yang B. Jadi kita lihat pembahasan. Sistem pengarsipan bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen disimpan dengan cara yang aman dan teratur, memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen ketika diperlukan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B ya, penyimpanan dokumen secara aman dan teratur. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang termasuk dalam sistem informasi manajemen? A. Penyusunan anggaran tahunan, B. Pengelolaan data karyawan, C. Penjadwalan rapat, D. Pengelolaan dokumen fisik, atau E. Pengelolaan pembelian. Jawabannya adalah jawabannya yang B teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pembahasan,
Sistem informasi manajemen itu melibatkan pengelolaan data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan seperti pengelolaan data karyawan. Sehingga jawabannya adalah yang B, yaitu pengelolaan data karyawan. Selanjutnya, dokumen apa yang biasanya berfungsi untuk memberikan informasi internal di antara staf? A. Surat resmi, B. Memo, C. Laporan tahunan, D. Nota dinas, atau E. Faksimiles. Jawabannya adalah iya, betul. Jawabannya B. Memo ya, teman-teman. Ini karena antara internal ya, informasi internal di antara staf. Dalam pembahasan, memo adalah dokumen internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengumuman, atau instruksi kepada staf di dalam perusahaan. Sehingga ini adalah internal ya. Jawaban yang benar adalah memo. Apa yang dimaksud dengan digitalisasi arsip? A. Mengubah dokumen fisik menjadi format digital. B. Menghancurkan dokumen lama. C. Menyimpan dokumen dalam folder fisik. D. Mengorganisir dokumen berdasarkan tanggal. E. Menggandakan dokumen untuk keamanan. Jawabannya iya, jawabannya yang A, teman-teman ya. Yaitu kita lihat pembahasan, digitalisasi arsip adalah proses pengubah dokumen fisik menjadi format digital untuk memudahkan penyimpanan, pencarian, dan akses. Jawabannya adalah yang A, dokumen fisik menjadi format digital. Dalam sistem informasi manajemen, apa fungsi dari database? A. Menyimpan informasi secara terpusat. B. Mengirimkan email. C. Mengatur jadwal rapat. D. Mengelola inventaris. Atau E. Menyusun laporan keuangan. Jawabannya adalah iya, betul, yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan database dalam sistem informasi manajemen digunakan untuk menyimpan informasi secara terpusat, memudahkan akses, pengelolaan, dan analisis data. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A, menyimpan informasi secara terpusat. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional jika ditemukan dokumen yang hilang dari arsip fisik? A. Mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan. B. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. C. Mengganti dokumen dengan yang baru. D. Menyimpan salinan dokumen yang sama. E. Menghapus referensi dokumen dari sistem. Jawabannya adalah ya, yang B ya, teman-teman. Jadi langkah awalnya, kalau kita lihat pembahasan, jika dokumen hilang, langkah pertama atau langkah awal adalah menghubungi pihak terkait dulu untuk mencari dan mengidentifikasi dokumen yang hilang sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jadi langkah pertama itu menghubungi pihak terkait dulu. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B, menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengelolaan surat masuk? A. Membalas surat yang diterima. B. Menyimpan surat dalam arsip. C. Menyortir dan mendistribusi surat ke departemen yang relevan. D. Menghapus surat lama. E. Mengatur jadwal pengiriman surat. Jawabannya adalah ya, yang C ya. Kita lihat pembahasan pengelolaan surat masuk melibatkan menyortir, mendistribusikan surat yang diterima ke departemen atau individu yang relevan dan memastikan tindak lanjut yang tepat. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Apa keuntungan utama menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer? A. Mengurangi jumlah karyawan. B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi data. C. Mengurangi biaya perangkat keras. D. Memudahkan pengelolaan keuangan. Atau E. Mengurangi jumlah dokumen. Jawabannya adalah ya, betul, yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Sistem informasi manajemen berbasis komputer meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data, memudahkan akses informasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B ya, meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Selanjutnya, teknologi perkantoran yang digunakan untuk mempermudah komunikasi di dalam sebuah organisasi adalah A. Mesin fotokopi. B. Sistem manajemen proyek. E. Email dan perangkat komunikasi instan. D. Printer laser. Atau E. Alat pemindai dokumen. Jawabannya iya, C ya, teman-teman ya. Jadi email dan perangkat komunikasi instan seperti aplikasi pesan singkat mempermudah komunikasi internal dan eksternal di dalam organisasi. Jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya, etika seorang penata layanan operasional berkomunikasi dalam bisnis meliputi A. Menghindari konflik dengan rekan kerja. B. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi. C. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. D. Mengabaikan feedback dari pelanggan. Atau E. Menggunakan bahasa yang tidak sopan. Jawabannya iya, yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan.
Etika komunikasi bisnis itu mencakup menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi orang lain untuk membangun kepercayaan dan profesionalisme. Jawabannya yang benar, yang B ya. Kerahasiaan informasi dan menghormati privasi. Jawabannya B. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan layanan pelanggan? A. Proses memproduksi barang. B. Proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan. C. Proses manajemen inventaris. D. Proses pembuatan strategi pemasaran. Atau E. Proses pengembangan produk. Jawabannya ya, yang B teman-teman ya. Jadi kita lihat pembahasan. Layanan pelanggan itu adalah proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B ya. Di sini ada proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan. Selanjutnya, dalam layanan pelanggan, pendekatan proaktif berarti A. Menunggu pelanggan menghubungi untuk menyelesaikan masalah. B. Mencari masalah sebelum pelanggan mengeluh dan menawarkan solusi. C. Mengabaikan keluhan yang tidak langsung disampaikan. D. Mengurangi interaksi dengan pelanggan. Atau E. Hanya menangani masalah jika pelanggan sangat marah. Jawabannya iya, yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pendekatan proaktif melibatkan mencari potensi masalah sebelum pelanggan itu mengeluh ya. Kemudian kita menawarkan solusi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Mencari masalah sebelum pelanggan itu mengeluh dan menawarkan solusi kepada pelanggan tersebut. Selanjutnya, salah satu cara untuk meningkatkan prinsip layanan prima adalah dengan A. Mengurangi jumlah kontak dengan pelanggan. B. Meningkatkan waktu tanggap terhadap permintaan pelanggan. C. Menyederhanakan prosedur tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan. D. Mengabaikan permintaan khusus pelanggan. Atau E. Mengurangi kualitas produk untuk menghemat biaya. Jawabannya betul, yang B teman-teman ya. Jadi kita lihat pembahasan. Meningkatkan waktu tanggap terhadap permintaan pelanggan itu membantu memberikan layanan yang cepat dan efisien, yang merupakan bagian daripada prinsip pelayanan prima. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang B ya. Meningkatkan waktu tanggap terhadap permintaan pelanggan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan anggaran dalam konteks keuangan perkantoran? A. Dokumen yang mencatat semua transaksi penjualan. B. Perencanaan dan pembatasan pengeluaran untuk periode tertentu. C. Laporan tahunan tentang laba rugi. D. Dokumen yang menyimpan data pelanggan. Atau E. Catatan mengenai kegiatan pemasaran. Jawabannya adalah iya, B ya. Jadi anggaran adalah rencana yang mengatur pengeluaran dan pendapatan selama periode tertentu, membantu dalam pengelolaan keuangan perkantoran. Jawabannya benar adalah yang B ya. Ada perencanaan dan pembatasan pengeluaran untuk periode tertentu. Selanjutnya, salah satu tindakan yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan adalah A. Mengabaikan peraturan yang tidak relevan. B. Melakukan audit reguler untuk memeriksa kesesuaian. C. Menunda implementasi kebijakan baru. D. Mengurangi frekuensi pelaporan keuangan. Atau E. Mengurangi jumlah personel audit. Jawabannya ya, yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Melakukan audit reguler membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dengan memeriksa dan menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Melakukan audit reguler untuk memeriksa kesesuaian. Selanjutnya, dalam perencanaan dan pengorganisasian, apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? A. Sistem pembayaran karyawan. B. Prosedur untuk mengelola inventaris. C. Tata cara pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi. D. Proses penetapan anggaran tahunan. Atau E. Pengaturan jadwal rapat. Mudah nih teman-teman ya. Ya, betul. C ya. Jadi kita lihat pembahasan struktur organisasi itu mengacu pada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi yang membantu mengatur dan mengelola sumber daya secara efektif. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Tata cara pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi. Selanjutnya, dalam konteks etika komunikasi, apa yang harus dihindari seorang penata layanan operasional saat menyampaikan feedback negatif? A. Menyampaikan kritik secara langsung dan terbuka. B. Menyembunyikan kritik dan memberi pujian palsu. C. Memberi umpan balik yang membangun dan berbasis fakta. D. Menggunakan bahasa yang kasar atau menyerang. Atau E. Mengabaikan masalah yang ada. Jawabannya iya, yang D teman-teman ya.
Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasan dalam etika komunikasi. Penting untuk menghindari bahasa kasar atau menyerang saat memberikan feedback negatif. Sebaiknya memberikan umpan balik yang membangun dan berbasis fakta. Jadi jawaban yang benar adalah dalam konteks komunikasi apa yang harus dihindari ya. Jadi kita nggak boleh tuh pakai bahasa yang kasar ya. Yang harus dihindari itu adalah bahasa kasar atau menyerang. Jadi yang benar jawabannya adalah yang D ya. Selanjutnya, apa yang merupakan praktik terbaik saat mempersiapkan presentasi? A. Membuat slide sebanyak mungkin. B. Menggunakan font kecil agar informasi lebih banyak. C. Mengatur waktu presentasi dan berlatih secara menyeluruh. D. Mengabaikan audiens dan fokus hanya pada materi. Atau E. Menggunakan banyak grafik yang tidak relevan. Jawabannya? Iya, betul. Yang C ya. Jadi kita lihat pembahasan praktik terbaik dalam mempersiapkan presentasi termasuk mengatur waktu dan berlatih secara menyeluruh untuk memastikan penyampaian informasi dengan jelas dan efisien. Jadi jawabannya adalah C ya. Di sini kita pandai mengatur waktu ya, dan kemudian kita juga berlatih secara menyeluruh. Selanjutnya, konsep dasar manajemen operasional mengacu pada A. Pengaturan dan pengawasan sumber daya dalam organisasi untuk memaksimalkan efisiensi. B. Menyusun laporan keuangan perusahaan. C. Pengembangan strategi pemasaran untuk produk baru. D. Pelaksanaan riset pasar untuk menentukan kebutuhan konsumen. Atau E. Penentuan kebijakan perusahaan terkait dengan sumber daya manusia. Jawabannya adalah betul yang A, teman-teman. Kita lihat pembahasan manajemen operasional fokus pada pengaturan dan pengawasan sumber daya dalam organisasi untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas proses produksi serta layanan. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, dalam manajemen operasional, pengendalian operasi bertujuan untuk A. Mengembangkan produk baru. B. Mengukur dan mengoreksi kinerja untuk mencapai tujuan operasional. C. Menyusun anggaran departemen. D. Melakukan penelitian dan pengembangan. Atau E. Meningkatkan motivasi karyawan. Jawabannya adalah ya, B ya. Jadi pengendalian operasi bertujuan untuk mengukur kinerja operasional membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan untuk mencapai tujuan operasional. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang D ya. Di sini kita mengukur dan mengoreksi kinerja untuk mencapai tujuan operasional. Selanjutnya, manajemen kualitas dalam manajemen operasional bertujuan untuk A. Mengurangi biaya pemasaran. B. Meningkatkan kualitas produk dan layanan. C. Meningkatkan pengeluaran untuk pelatihan karyawan. D. Menambah jumlah produk cacat. Atau E. Mengurangi waktu penyelesaian proyek. Jawabannya adalah iya, yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan manajemen kualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan memastikan proses operasional berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan meminimalkan kesalahan serta cacat. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Langkah terakhir dalam proses pemecahan masalah operasional adalah A. Mengidentifikasi masalah. B. Mengevaluasi solusi. C. Mengumpulkan data. D. Menyusun alternatif solusi. Atau E. Melaksanakan tindakan korektif. Jawabannya iya, tentu yang B, teman-teman ya. Jadi langkah terakhir itu kita lakukan evaluasi ya, pemecahan masalah operasional. Jadi kita lihat pembahasan. Langkah terakhir dalam proses pemecahan masalah operasional adalah mengevaluasi solusi yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan secara efektif. Selanjutnya, pengendalian dalam manajemen operasional melibatkan A. Merencanakan kegiatan produksi. B. Menetapkan struktur organisasi. C. Memantau dan mengevaluasi kinerja. D. Mengembangkan produk baru. Atau E. Menyusun laporan keuangan. Jawabannya adalah ya, C ya. Kita lihat pembahasan, teman-teman. Pengendalian dalam manajemen operasional itu melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa operasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga jawabannya yang benar yang C ya. Ada memantau dan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya, teknik lean manajemen. Nah, bertujuan untuk, kita ingat ya, lean manajemen itu bertujuan untuk A. Meningkatkan jumlah karyawan. B. Mengurangi biaya tenaga kerja. C. Mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. D. Menambah waktu produksi. Atau E. Mengurangi inovasi produk. Jawabannya ya, yang benar jawabannya adalah C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Lean management adalah teknik yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi dan meningkatkan efisiensi operasional
untuk menghasilkan nilai maksimal bagi pelanggan dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Sehingga jawabannya adalah yang C. Jadi kita mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi ya. Itulah teknik lean management yang bertujuan untuk ini, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, sistem yang mengintegrasikan semua data dan informasi dalam sebuah organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan adalah A. Sistem operasi, B. Sistem informasi manajemen, C. Sistem jaringan, D. Sistem basis data, atau E. Sistem pengendalian. Jawabannya ya tentu jawabannya yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan sistem informasi manajemen ya, atau SIM, itu mengintegrasikan semua data dan informasi dalam sebuah organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Sehingga jawabannya adalah yang B. Manfaat utama dari sistem informasi manajemen adalah A. Meningkatkan biaya operasional, B. Memperlambat proses pengambilan keputusan, C. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, D. Mengurangi jumlah karyawan, atau E. Menghapus kebutuhan untuk teknologi informasi. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Jadi pembahasannya manfaat utama dari sistem informasi manajemen adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, efisien dalam organisasi. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? A. Proses penjualan produk kepada konsumen, B. Proses memberikan layanan kepada masyarakat oleh pemerintah atau organisasi, D. Proses pengelolaan keuangan perusahaan, D. Proses mempromosikan produk melalui media sosial, atau E. Proses pengembangan produk baru. Jawabannya iya, mudah ya ini teman-teman ya. Jadi pelayanan publik itu, kita lihat pembahasan, adalah proses memberikan layanan kepada masyarakat oleh pemerintah atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak warga. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. 68. Etika pelayanan publik mengacu pada A. Peningkatan keuntungan perusahaan, B. Pemberian layanan berdasarkan prinsip moral dan profesionalisme, C. Promosi layanan melalui iklan, D. Pengembangan produk baru, atau E. Penjualan layanan kepada pelanggan. Jawabannya adalah iya, benar yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Etika layanan publik itu mengacu pada pemberian layanan berdasarkan prinsip moral dan profesionalisme. Untuk apa? Memastikan layanan yang adil dan bermartabat bagi masyarakat. Ini jawabannya benar adalah yang B. Selanjutnya, mengapa penting untuk mengembangkan standar pelayanan dalam pelayanan publik? A. Untuk meningkatkan biaya operasional, B. Untuk mempercepat penjualan produk, C. Untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan, D. Untuk mengurangi jumlah layanan yang tersedia, atau E. Untuk membatasi akses masyarakat terhadap layanan. Jawabannya ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Jadi pembahasannya adalah mengembangkan standar pelayanan dalam pelayanan publik itu penting. Untuk apa? Untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan yang diberikan. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menerima layanan sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Selanjutnya, prinsip transparansi dalam pelayanan publik mengharuskan A. Menyembunyikan informasi dari masyarakat, B. Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai layanan, C. Mengurangi jumlah laporan pelayanan, D. Menunda pengungkapan informasi kepada publik, atau E. Membatasi akses masyarakat terhadap data layanan. Jawabannya ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Prinsip transparansi dalam pelayanan publik itu mengharuskan menyediakan informasi yang jelas, terbuka mengenai layanan untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelayanan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan peraturan terkait manajemen operasional di sektor publik? A. Aturan internal perusahaan swasta, B. Panduan untuk mengelola proyek pemasaran, C. Regulasi yang mengatur cara organisasi publik menjalankan operasional mereka, D. Kebijakan pengembangan produk baru, atau E. Prosedur untuk promosi produk. Jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Peraturan terkait dengan manajemen operasional di sektor publik adalah regulasi yang mengatur cara organisasi publik menjalankan operasional mereka ya, untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap
standar. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terkait layanan operasional seringkali mencakup A. Pengaturan harga produk di pasar internasional, B. Regulasi terkait penggunaan media sosial oleh perusahaan, C. Pedoman untuk penyampaian layanan publik secara efektif dan efisien, D. Strategi pemasaran produk konsumen, atau E. Prosedur pengembangan produk baru. Jawabannya? Ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Kebijakan pemerintah terkait layanan operasional mencakup pedoman untuk penyampaian layanan publik secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C ya. Selanjutnya, salah satu aspek penting dalam kebijakan terkait layanan operasional adalah A. Mengabaikan standar internasional, B. Menetapkan prosedur untuk meningkatkan kualitas layanan, C. Mengurangi jam operasional untuk efisiensi biaya, D. Membatasi komunikasi dengan pengguna layanan, atau E. Mengurangi jumlah staf untuk penghematan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Aspek penting dalam kebijakan terkait layanan operasional adalah menetapkan prosedur untuk peningkatan kualitas layanan untuk memastikan bahwa layanan publik terus diperbaiki dan memenuhi standar. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Selanjutnya, salah satu teknik komunikasi yang efektif adalah A. Menggunakan bahasa tubuh yang tidak konsisten dengan pesan verbal, B. Menghindari penggunaan istilah teknis yang tidak dikenal audiens, C. Mengabaikan pertanyaan atau umpan balik dari audiens, D. Berbicara dengan nada monoton tanpa variasi, atau E. Menggunakan jargon yang rumit untuk menunjukkan keahlian. Jawabannya adalah betul, yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Salah satu teknik komunikasi yang efektif adalah menghindari penggunaan istilah teknis yang tidak dikenal audiens agar pesan dapat dipahami dengan jelas. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, bagaimana cara yang efektif untuk mengelola konflik dalam tim? A. Mengabaikan masalah dan berharap konflik akan hilang. B. Menghadapi konflik secara langsung dengan pendekatan yang objektif dan terbuka. C. Menghindari komunikasi dengan pihak yang terlibat. D. Menyalahkan pihak tertentu tanpa mencari solusi. E. Meningkatkan ketegangan dengan argumen yang lebih keras. Jawabannya ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Cara yang efektif untuk mengelola konflik dalam tim adalah menghadapi konflik secara langsung dengan pendekatan yang objektif dan terbuka untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Selanjutnya, 76. Apa yang harus dilakukan jika terjadi ketidaksepakatan dalam tim? A. Mengabaikan masalah dan berharap akan selesai sendiri. B. Menghindari diskusi untuk mencegah tegangan. C. Membahas perbedaan secara terbuka dan mencari solusi bersama. D. Menyalahkan pihak yang berbeda pendapat. Atau E. Mengurangi frekuensi pertemuan tim. Jawabannya adalah betul. Jawabannya yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Jika terjadi ketidaksepakatan dalam tim, membahas perbedaan secara terbuka dan mencari solusi bersama adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C ya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dalam tim? A. Mengurangi komunikasi antar anggota tim. B. Menghindari berbagai informasi penting. C. Menyediakan alat dan teknologi yang mendukung kerja sama. D. Membatasi interaksi sosial antar anggota tim. E. Mengabaikan pendapat anggota tim lainnya. Jawabannya ya, jawabannya benar adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Untuk meningkatkan kolaborasi dalam tim, penting untuk menyediakan alat dan teknologi yang mendukung kerjasama sehingga anggota tim dapat berkolaborasi lebih efektif. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Selanjutnya, implementasi kebijakan dalam sektor publik bertujuan untuk A. Mengurangi jumlah layanan yang diberikan. B. Memastikan layanan publik sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat.
C. Meningkatkan keuntungan melalui penjualan layanan. D. Menyembunyikan informasi tentang kebijakan dari publik. Atau E. Mengurangi biaya operasional tanpa memperhatikan kualitas. Jawabannya? Ya, jawabannya yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan implementasi kebijakan dalam sektor publik bertujuan untuk memastikan layanan publik sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat dengan baik. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan di sektor publik adalah A. Menyediakan laporan keuangan secara rutin. B. Menangani ketidakpastian dan resistensi terhadap perubahan. C. Mengurangi jumlah staf tanpa mengganti. D. Mengabaikan regulasi yang ada. Atau E. Meningkatkan penjualan layanan. Jawabannya? Iya. Kita lihat pembahasan ya. Jawabannya yang B, yang benar ya. Salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan di sektor publik adalah menangani ketidakpastian dan resistensi terhadap perubahan yang memerlukan strategi yang baik untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B ya, teman-teman. Oke, soal terakhir teman-teman, soal 80 ya. Apa yang harus dilakukan jika terdapat perbedaan antara peraturan baru dan yang sudah ada? Nah, jadi ada dua. Kita dihadapkan dengan peraturan yang berbeda ya, antara baru dan yang sudah ada. A. Mengabaikan peraturan baru. B. Mematuhi hanya peraturan lama. C. Menyesuaikan prosedur operasional untuk mematuhi peraturan baru. D. Menunda implementasi peraturan baru. Atau E. Mengabaikan peraturan lama. Jawabannya? Ya, jawabannya yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Jadi, kita lihat pembahasan. Jika terdapat perbedaan antara peraturan baru dan yang sudah ada, prosedur operasional harus disesuaikan untuk mematuhi peraturan baru agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi kalau sudah ada peraturan baru, tentunya kita menggunakan peraturan baru tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, itulah teman-teman contoh ya 80 soal untuk jabatan penata layanan operasional. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasikan tadi, kita sudah latihan tadi, itu menambah daripada wawasan teman-teman. Sehingganya saat nanti ujian mengerjakan soal, itu sudah mudah ya, karena sudah sering latihan. Baiklah teman-teman, pada akhirnya ya, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Dan sampai jumpa di simulasi atau latihan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.